Pak Zul Mendak berani datang ya gitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Babe, saya panggilnya Habib. Selamat milad, panjang usia, berkah, sehat selalu, bahagia. Terima kasih, terima kasih. Teman-teman semua nih kalau disebutin waktunya panjang. Tapi semua sudah kenal lah, pokoknya tokoh-tokoh yang hebat-hebat. Saya bahagia malam ini bisa berada di sini. Tentu teman-teman juga mungkin ada yang tanya, kok Pak Zul Mendak berani datang ya gitu. Mungkin ada juga. Teman-teman saya juga begitu. Pak ini kan yang undang ada Pak Gatot, ada Pak Mat, semualah di situ ada gitu. Lah emang kenapa? Dulu kan teman saya bareng-bareng. Ya Pak Pius ini kan 10 tahun bareng-bareng sama Pak Prabowo toh, bareng-bareng gitu. Ya menurut saya pilihan-pilihan itu ya memang biasa aja gitu. Dalam demokrasi kan sesuatu yang biasa. Yang penting kita kan sudah sepakat bahwa kita ini NKRI, Pancasila, ya, Bhinneka Tunggal Ika, itu kita pegang. Bahwa ada pernak-pernik dalam pertarungan ya kalau saya menilainya biasa karena memang hidup itu kan pilihan-pilihan. Tadi Babe Haikal khawatir sekali ini begini nih. Kalau menurut saya sih biasa aja gitu. Karena itu memang akan dilewati. Yang seperti kita alami itu akan kita lewati. Dan besok juga mungkin akan terjadi kandidat-kandidat itu akan satu menjual satu misalnya saya Amerika, saya Islam, biasa aja tuh. Satu lagi saya didukung, satu lagi mengatakan ini Tiongkok, ini anti Islam gitu. Kan boleh aja ada demokrasi orang ngomong begitu Pak. Nanti kita lihat kan mana yang waras banyak, mana yang enggak gitu. Jadi buat saya itu pengalaman kita panjang ini dan kita kan nggak perang juga, nggak kelahi juga. Kemarin hanya beberapa provinsi ya orang datang 1-2 dihalangi gitu. Itu menurut saya ringan ya. Kalau Timur Tengah kan Pak bisa bunuh-bunuhan, kita kan tidak. Jadi itu kita syukuri. Dan saya kira yang paling jelek sudah kita lewati. Jadi kalau besok ada pertarungan isu kandidat dukung Amerika, satu Tiongkok, satu Islam, satu anti Islam itu mungkin tidak lebih berat dari yang kemarin-kemarin Pak. Baik. Yang 2 pasang 10 tahun itu. Nah tapi sekali lagi kalau buat saya itu pilihan ya. Oleh karena itu saya memilih. Saya tidak mau masuk ke situ Pak. Gitu. Kami menawarkan coba kita tengkarnya taruhnya itu pikiran. Pikiran. Boleh kita berdebat pikiran. Karena asal usul agama itu kan sudah dari sananya gitu. Nah oleh karena itu saya menawarkan kemarin mengajak Pak Erlangga P3 kita bareng-bareng. Ini betul-betul nih inisiatif saya itu. Saya ngajak Pak Erlangga itu 3 kali pertemuan belum ada respon, keempat baru saya diajak makan malam, kelima baru terjadi. Ya kan kelima itu baru bisa ngajak P3 gitu. Kenapa kita begitu? Saya ingin waktu itu ya belum ada yang deklarasi belum kan. Kita ingin agar pengalaman 10 tahun itu yang saya ikut di dalamnya. Saya dukung Pak Prabowo kan 10 tahun. Kadang-kadang kita itu cepat lupa. Ya, bahwa dikatakan saya dulu 10 tahun dukung Pak Prabowo, sekarang ikut Pak Jokowi. Wah ini murtad ini. Ya saya nggak apa-apa juga. Buat saya sih biasa aja gitu. Iya. Habib ya? Iya Pak. Nggak ada masalah juga. Orang ngomong begitu ya boleh aja. Nggak apa-apa. Karena masing-masing orang kan saya melihat ke sana kan saya punya pandangan. Yang sana lihat saya juga punya pandangan beda. Sebelah kanan beda, sebelah kiri tentu beda. Jadi itu biasa gitu. Nah kami memang menawarkan gagasan-gagasan, pikiran-pikiran. Tapi sungguh tidak mudah gitu. Sulit, jual pikiran itu sulit Pak, nggak gampang. Tapi kalau jual apa ini kadrun ini apa itu. Ya ini Amerika, ini Tiongkok itu cepat gitu. Itu barang laku Pak. Cepat sekali, murah. Murah ya, murah. Kami menawarkan. Koalisi saya ini lagi bikin sekarang, udah hampir jadi, dan itu terbuka untuk dikoreksi. Di tengah dunia yang berubah gitu ya.
geopolitik yang cepat sekali. Saya dalam 3 bulan 2 kali karena nengok anak ke Amerika. Memang rakyatnya masih ada Islamophobia itu masih, tapi pemerintah sudah melarang. Melarang Pak, Biden melarang Islamophobia. Oleh karena itu di sana boleh ditanya dengan Imam Samsi Ali, itu biasa sekali Pak dialog. Dengan Yahudi, dengan Kristen itu biasa sekali gitu. Bukan sesuatu yang luar biasa, sangat biasa. Saya juga baru pulang dari Arab Saudi. Ya, Arab Saudi Jeddah sekarang Pak Fuad lebih maju daripada Ancol Pak, gitu. Apalagi kalau kita sudah ke Dubai, sudah ke Qatar. Walau beda lagi, saya juga baru ke Qatar, baru ke Dubai. Jadi sangat moderat gitu sekarang. Perubahan yang cepat itu ya. Amerika sekarang mengeluarkan isu-isunya kan sudah tidak Islamophobia lagi. Mereka sudah demokratisasi, kemudian HAM, ya, lingkungan, ya tentu karena dia kompetisi dengan Tiongkok gitu. Barat ada sebagian mengatakan sunset. Sekarang zamannya katanya Asia dan Afrika gitu. Ya, ini belum terima Barat. Nah di tengah seperti itu kita mau kemana gitu. Itu yang kami tawarkan. Demokrasi kita seperti ini apa sudah cukup? Nah kami menawarkan ini belum. Ya, demokrasi kita baru aksesoris. Kita mau substansi. Gitu. Maka menghasilkan dalam teorinya kan demokrasi itu menghasilkan karena ada value itu menghasilkan harmoni, menghasilkan keadilan, kesetaraan. Nah, sekarang kan transaksional ya. Jadi transaksional. Nah, itu bagaimana kita memperbaikinya? Kami berjuang ya, kami sedikit ya, ingin agar tidak ada parlemen threshold karena rakyat sudah memilih. Tapi kan kalah sama Gerindra, kalah sama Golkar, kalah sama PKS gitu. Dan itu demokrasi kita ya. Kemudian kita mau ekonomi kita mau kemana? Saudara tahu memang kita sekarang nggak impor beras. Saya di pemerintahan saya tahu betul ya. Sekarang itu kita mau ngomong apa Pak Habib? Ngomong apa? Indonesia itu kita mau ngomong apa sekarang ya? Kalau kita ngomong kedelai diatur 2 orang. Kalau kita ngomong terigu, tahu kita makan terigu 12 juta. Itu diatur 1-2 orang. Kalau kita ngomong makan telur, makan ayam, pakan ternak diatur 2 orang. Cerita minyak Gitu. Pak, minyak goreng yang semula antri ketika Bapak menjadi menteri kok jadi nggak antri lagi gimana? Nah, itu ada instrumennya. Semua mau berbuat baik kalau itu, Beb. Semua mau berbuat baik. Pak Lutfi juga mau berbuat baik, semua berbuat baik. Ya tapi mungkin instrumennya nggak tepat aja. Ya kita kan, saya umur 6 tahun udah berdagang Pak, jadi ngerti lah. Cuman kan banyak yang nggak paham aja. Saya dari 6 tahun sudah belajar dagang. Iya. Umur 20 tahun saya sudah punya distribusi di 20 provinsi, ratusan kabupaten tuh usia 20 tahun. Jadi buat saya itu sederhana gitu. Jadi oleh karena itu 2 minggu selesai. Nah kita mau seperti apa? Kalau pangan aja kita nggak berdaulat terus kemana? Ini yang kita coba rumuskan. Kemarin misalnya saya menyarankan dan diterima oleh Pak Jokowi. Saya bilang kita Bulog itu nggak boleh dong membeli beras itu harga paling tinggi 4.500. Kapan petani, 50 tahun petani hari ini sampai sekarang nggak berubah. Kenapa paling tinggi 4.500? Kita menjaga inflasi mengorbankan petani. Saya balik, Bulog harus membeli gabah semurah-murahnya 4.500. Jadi 6.000 boleh. Sehingga Bulog kalau jadi beras biasa 10.000 harganya. Jualnya 8.000. Itulah fungsinya Bulog stabilisasi. Nah itu konsep, kita mau kemana? Inilah kami buat di KIB. Saya dan Partai PAN tentunya ya tidak sependapat kan pilihan. Tapi orang lain yang begitu silakan. Beb, Biasa aja? Ya biasa aja, gimana dia memang kan boleh dia ngomong itu kan. Kalau nggak melanggar hukum kan boleh. Dia ngomong ini, dia ngomong itu. Gimana kita melarangnya? Nah, tapi saya percaya kita ini sudah terlalu lama jualan begitu, Beb. Udah 10 tahun jualannya ya. Kalau saya nggak berteman sama Ihsan, temannya dia teman saya. Jadi ketemu juga gitu. Lama-lama kan kalau musuhan nggak enak. Nggak enak. Kalau saya nggak teman sama Habib, temannya Habib teman saya juga. Atau teman saudara saya. Jadi ketemu juga kita ini. Gitu. Dulu saya teman baik sama Pak Ep. Masa sekarang karena saya gara-gara jadi Mendak terus nggak berteman? Ya enggak dong. Gitu. Waktu kapan itu sama Pak Said, ini sahabat lama nih sama saya. Teman lah udah. Baik. Jadi kalau beda itu ya biasa aja, teman jalan terus gitu Pak. Dan enaknya itu saya dengan Habib begini, kita harus begini Pak.
Boleh beda, tapi ya diskusi dong, berdebat. Jangan langsung kamu surga, kamu neraka. Nah ini yang repot saya. Ah itu dia. Tapi ya nggak apa-apa juga, nanti kan berubah juga, Bib. Berubah juga. Dan saya meyakini 10 tahun kita sudah begitu, nanti nggak seberat itu lagi, gitu. Mudah-mudahan harapan begitu. Iya harapan saya Harapannya nggak begitu. seberat itu. Harapan kita semua. Karena begitu. sudah mulai, itu kan ada survei itu. Ya. Ada survei ya. Survei itu 90% udah bosan katanya. Bermusuhan tuh bosan juga. Karena bermusuhan itu kan energinya negatif. Iya. Jadi bikin lelah. Justru yang bersahabat itu energinya bagus gitu. Sekali lagi saya dan teman-teman menggagas KIB, kita ingin bertengkarnya pikiran gagasan. Dan itulah saya kira kalau kita mau melangkah maju. Kan katanya Indonesia mau visinya 2045 jadi negara maju. Kalau kita di situ terus ya kan nggak maju-maju. Dan acara ini adalah salah satu untuk mendukung itu. Ya, dan media ya. Ini media ini ada judulnya nih. Ya, karena media suka Ya, berpihak. media menurut saya, media itu kalau berpihak tuh nggak apa-apa. Ya, media mana ada yang nggak berpihak? Faktanya begitu? Semua. Orang itu nggak ada yang berpihak. Nggak ada antara bumi dan langit dia ngambang itu nggak ada. Cuma jangan jadi tim sukses dong, itu aja. Iya, jangan jadi tim sukses, Bib. Dan sekarang repotnya kan banyak kan tim sukses karena miliknya gitu. Ini punya milik ini, milik ini, milik ini. Kalau media itu di Amerika juga ada yang berpihak ya. Tapi kalau sudah jadi tim sukses itu memang kadang-kadang kan tidak apa namanya? Tidak objektif ya kan? Di sini Nah, ada ini yang tokoh kita senior harapkan media ini. kita itu bolehlah berpihak tapi tetap objektif gitu. Saya kira itu dari Media saya. tidak jadi tim ses. Ya jangan jadi tim sukses. Media jadi